Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah dan ayah bunda? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama Ibu Leli. Kita akan belajar bersama. Oke, sebelum belajar jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik. Nah, hari ini kita masuk tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan dengan subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan dengan muatan IPA. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang yang muatan IPA, yaitu sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, sifat-sifat benda ya. Nah, sifat-sifat benda itu ada 3. Nah, berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tadi padat, yang kedua cair, dan gas. Nah, mari kita lihat satu persatu sifat dan ciri-ciri benda tersebut. Nah, yang pertama dulu, yang pertama yaitu benda padat. Nah, adapun ciri-ciri benda padat ini, yang pertama memiliki bentuk dan volume yang tetap. Ya, bentuk dan volumenya tetap. Kemudian selanjutnya tidak mengikuti bentuk benda. Boleh diulangi. Tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Nah, itu sifat yang kedua ya. Nah, yang ketiga, zat penyusunnya sangat rapat. Nah, kemudian ciri berikutnya, gaya tarik yang menyusunnya sangat kuat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari benda padat. Nah, jadi ada 4 ciri ya nak ya. Yang pertama, memiliki bentuk dan volumenya tetap. Kedua, tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Yang ketiga, zat penyusunnya sangat rapat. Yang keempat, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Nah, apa contohnya benda padat di sekitar kita? Contohnya pensil, ya, penggaris, penghapus. Nah, kemudian ada yang kerikil, batu, gitu ya, meja dan sebagainya. Banyak contohnya ya. Nah, itu adalah contoh benda padat. Yang kedua, yaitu benda cair. Nah, sifat benda cair atau ciri-ciri benda cair, yang pertama, 1, memiliki bentuk yang berubah sesuai bentuk wadahnya. Jadi bentuknya itu akan berubah-ubah sesuai tempat wadah ya. Nah, wadahnya. Nah, yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, ciri yang ketiga, menekan ke segala arah. Kemudian, dan dapat meresap melalui celah-celah kecil. Ya. Nah, itu ada ciri-ciri dari benda cair. Adapun contohnya, nah, yang ada di sekitar kita, contohnya apa? Ya, contohnya air, ya, kecap, ya, sirup, ya, susu, kemudian minyak dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah contoh dari benda cair. Nah, selanjutnya benda gas. Nah, apa pula ciri-ciri dari gas ini? Yang pertama, memiliki bentuk yang tidak tetap. Nah, sama dengan cair ya, tapi ada bedanya ya. Nah, boleh diulangi, memiliki bentuk yang tidak tetap, ya, mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Nah, kebayang ya, yang gas ya. Nah, kemudian ciri berikutnya, menekan ke segala arah. Kemudian bentuk sesuai wadah,
dan zat penyusunnya sangat berjauhan. Ya, bayangin nak ya, contoh benda gas apa? Contohnya adalah oksigen, kemudian uap air, aroma masakan, dan pewangi. Ya, nah ingat ya, oksigen yang ada yang balon isinya apa itu? Adalah gas ya, atau udara gitu ya. Nah, itu adalah sifat-sifat benda, cair, padat, dan gas. Ya, nah itu ini. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya, kita lihat dari perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda akan mengalami perubahan wujud karena adanya pengaruh kalor atau pengaruh panas. Jadi melalui perubahannya bisa melalui proses penyerapan atau pelepasan panas ya. Nah, kita lihat di sini peristiwa perubahan wujud benda. Nah, tadi benda ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, kita lihat peristiwa dari padat menjadi cair, namanya mencair. Jadi peristiwa perubahannya dari benda padat menjadi cair, namanya mencair. Kemudian selanjutnya dari cair ke padat namanya membeku. Jadi perubahan wujud dari cair ke padat namanya membeku. Nah, sekarang kita lihat lagi dari benda cair dan gas ya. Dari gas ke cair namanya adalah mengembun ya. Sedangkan sebaliknya dari benda cair ke gas namanya adalah menguap. Jadi itu perubahan wujud bendanya ya nak ya. Nah, sekarang benda selanjutnya ada benda padat namanya ke gas gitu ya. Nah, perubahan wujud benda padat menjadi gas namanya di situ menyublim. Nah, di situ gambarnya ada kesalahan dikit ya nak ya. Di situ melenyap namanya ya, menyublim ya. Nah, di sini menyublim. Kemudian sebaliknya perubahan wujud benda gas menjadi padat namanya adalah mengkristal ya. Jadi menyublim itu kebalik ya nak ya. Nah, di gambarnya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat satu persatu ya. Nah, peristiwa perubahan wujud benda. Oke. Nah, tadi membeku. Jadi membeku, masih ingat apa itu membeku? Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Benar. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Nah, contohnya ini ya. Nah, saat kita memasukin air ke dalam freezer, nah itu dia akan membeku ya. Jadi dari cair berubah menjadi es ya. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya, mencair. Nah, proses mencair apa tadi? Masih ingat? Ya, perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, apa itu contohnya? Nah, oke, contohnya nih makanan yang lezat ya, es krim. Nah, kalau es krim kita biarkan lama-lama atau di suhu terbuka, dia akan mencair. Jadi perubahannya itu dari padat menjadi cair. Nah, lama-lama es ini akan meleleh ya. Kita lanjut. Nah, peristiwa menguap. Apa tadi menguap? Ya, perubahan wujud benda cair menjadi gas. Ya, contohnya apa? Nih, kita memanaskan air ya. Nah, jadi air yang kita panaskan lama-lama dia akan membentuk uap air. Nah, oke. Selanjutnya mengembun. Nah, apa tadi mengembun? Ya, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah,
dari gas menjadi cair. Apa contohnya? Nah, contohnya, kalau kita mendiamkan gelas yang berisi air dingin lama-lama, nah di permukaan gelas itu akan muncul bulir-bulir air, ya. Nah, itu adalah namanya mengembun. Atau pada saat kita pagi hari, nah padahal nggak hujan, nah kita lihat di luar, misalnya kita di luar rumah ada rumput ya. Nah, rumput itu akan kita injak, rumput itu basah gitu ya. Nah, itu adalah terjadi proses pengembunan ya. Nah, perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah, selanjutnya menyublim. Nah, menyublim apa contohnya? Menyublim apa penjelasannya tadi? Perubahan wujud benda padat menjadi gas. Nah, contohnya apa? Contohnya itu kapur barus atau namanya kamper ya. Kamper atau kapur barus. Nah, lama-kelamaan, nah kamper ini akan hancur, akan habis ya. Nah, contohnya kalau kita masih di kamar mandi ya, lama-lama kamper ini akan habis. Jadi perubahan wujudnya dari padat ke gas ya. Selanjutnya yang terakhir mengkristal. Nah, apa itu mengkristal tadi, Nak? Ya, perubahan wujud benda gas menjadi padat. Nah, apa contoh peristiwanya? Nah, ini mengkristal ya. Peristiwa mengkristal yaitu perubahan uap air menjadi butir-butir salju. Nah, itu adalah contoh mengkristal. Nah, oke. Insyaallah anak-anak ibu paham ya. Nah, itu perubahan wujud benda. Jadi ada 6 perubahan wujud benda. Ya. Ada membeku, kemudian mencair, kemudian menguap, mengembun, menyublim dan mengkristal. Jadi perubahan wujud benda ini dipengaruhi oleh apa tadi? Oleh panas ya. Nah, insyaallah untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Nah, jangan lupa kita supaya lebih paham, anak-anak ibu mengerjakan latihan soal subtema 1 ya, muatan IPA ya, nomor 1 sampai nomor 4 saja. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu materi kita. Kalau ada anak-anak ibu yang kurang memahami, nah silakan baca buku atau boleh bertanya sama wali kelasnya masing-masing. Oke, ibu akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.